Ini silakan di-record. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh mahasiswa filsafat semester 3 ya yang hadir pada semester 4 yang hadir pada hari ini. Kita mulai ya pada mata kuliah teologi bisnis dengan judul etika Islam dalam produksi yang akan dipresentasikan oleh Rizky Maudi dan Rahmat Afrizon Haryanja. Untuk pemakalah kami persilakan untuk presentasinya. Kemudian setelah dari presentasi tersebut, mohon diberikan pertanyaan, kritik, dan sarannya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai pemakalah. Baiklah, di sini kami sebagai pemakalah dari kelompok etika Islam dalam produksi ingin mempresentasikan pembahasan mengenai materi tersebut. Di sini kami akan membahas mengenai etika Islam dalam produksi. Slide selanjutnya. Nah, perlu diperhatikan di dalam produksi, di dalam Islam itu ada menyangkut beberapa hal. Yang pertama itu ada bahan produksi harus halal. Nah, pengusaha muslim itu harus memperhatikan kemaslahatan dalam memilih bahan produksi. Jangan pula sampai nanti barang yang kita jadikan itu memiliki hasil produksi yang sangat jelek dan menyebabkan penyakit. Contohnya, adanya barang yang memiliki kandungan babi yang dilarang dan digunakan untuk segala bentuk barang produksi, karena mungkin dari faktor keharaman dari babi tersebut sendiri. Dan yang kedua itu barang jadi tersebut harus memiliki kualitas yang baik dan halal. Karena jika kualitas barang produksi baik, maka selanjutnya barang yang dihasilkan juga akan baik. Begitu sebaliknya jika jelek akan merugikan konsumen. Namun dengan demikian pula dapat kita maknai bahwa prinsip etika produksi di dalam ekonomi Islam itu memiliki tujuan utamanya yaitu memaksimalkan maslahah. Barang yang diproduksi itu memberikan aspek kemanfaatan untuk semua atau yang kita kenal dengan maslahat atau kemanfaatan bersama, atau kita sebut pula dengan mutualisme atau saling menguntungkan. Masih slide kedua apa? Ki. Slide kedua Ki. Slide kedua. Nah, itu. Nah, di dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik itu produksi, konsumsi ataupun perdagangan, motivasi yang sifatnya individualitas sangat dijauhkan. Oleh karena itu, Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi itu harus pula mewujudkan fungsi sosial, di mana kegiatan produksi yang dapat menghasilkan kebutuhan untuk dikonsumsi dan juga keuntungan bagi si produsen harus dapat berkontribusi terhadap kehidupan sosial. Slide selanjutnya, Ki. Slide nomor 3. Nah, dengan konsep itu pula, maka kegiatan produksi harus bergerak di atas dua garis optimalisasi. Tingkat optimal yang pertama itu mengupayakan berfungsinya sumber daya insani ke arah pencapaian produksi full employment, di mana setiap orang bekerja dan menghasilkan suatu karya kecuali mereka yang uzur atau syar'i seperti sakit dan lumpuh. Optimalisasi berikutnya adalah dalam hal memproduksi kebutuhan primer, lalu kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier itu harus secara proporsional. Nah, tentu saja di Islam harus memastikan hanya memproduksi sesuatu yang halal dan bermanfaat buat masyarakat. Target yang harus dicapai secara bertahap adalah kecukupan setiap individu, suasana ekonomi umat, dan kontribusi untuk mencukupi umat dan bangsa lain. Yang selanjutnya yaitu mengenai pedoman Islam dalam faktor produksi. Di dalam literatur ekonomi Islam sendiri memiliki makna bahwa produksi dengan makna dikenal dalam ilmu ekonomi sekarang ini merupakan terminologi baru. Terminologi ini tidak mengandung makna kontemporernya dalam satu fase, namun melalui beberapa fase sebelum menjadi terminologi yang baku seperti sekarang ini.
Lembaga-lembaga ekonomi konvensional mulai dari para pelaku perdagangan hingga para ahli hanya membatasi makna produksi pada sebagian aktivitas dan tidak pada sebagian yang lain. Dikarenakan para pelaku perdagangan berpendapat bahwa perdagangan eksternal itu sebagai satu-satunya aktivitas yang menghasilkan. Namun lalu datang para ahli dari ilmu alam dan mereka berpendapat bahwa pertanian merupakan aktivitas ekonomi yang menghasilkan. Hal-hal yang patut untuk diperhatikan dalam produksi menurut beberapa pandangan ahli ekonomi Islam ialah yang pertama, berproduksi dalam lingkaran halal. Maksudnya di sini prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun komunitas adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Yang kedua yaitu hal yang perlu diperhatikan juga yaitu melakukan upaya perlindungan kekayaan alam. Etika yang terpenting dalam menjaga sumber daya alam karena ia merupakan nikmat dari Allah kepada hambanya, maka setiap hamba itu wajib mensyukurinya dengan menjaga sumber-sumber daya alam dari polusi, kehancuran, ataupun kerusakan. Selanjutnya, Ki. Adapun yang materi selanjutnya itu mengenai etika di dalam distribusi. Kegiatan distribusi ini merupakan kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen melalui rantai pemasaran atau dari lokasi produksi ke berbagai lokasi di mana konsumen itu berada. Di dalam distribusi itu meliputi dua aspek. Ada aspek penentuan institusi yang akan melakukan kegiatan mendistribusikan barang, dan ada pula penentuan cara menyimpan atau penggudangan dan alat-alat pengangkutan yang akan mendistribusikan barang dari pabrik perusahaan ke institusi-institusi yang membantu memasarkan barang kepada para konsumen. Yang membedakan antara Islam dengan kapitalisme dan sosialisme itu adalah Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika. Sebagaimana ia tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika, dan kerabat sedaging dengan kehidupan Islam. Proses distribusi itu adalah ekonomi Islam haruslah diterapkan dengan benar. Harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan di dalam mendistribusikan produk harus merata agar semua konsumen dapat menikmati produk. Selain itu, di dalam distribusi juga tidak diperbolehkan berbuat zalim terhadap pesaing lainnya. Sesuai dengan sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah. Maka perlu diperhatikan di dalam kegiatan distribusi itu diperlukan adanya prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu satu, larangan ihtikar. Yang kedua, mencari keuntungan yang wajar. Yang ketiga, distribusi secara meluas. Yang keempat, keadilan sosial. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan bahwa di dalam ekonomi Islam itu tidak terjadi apa yang terjadi dalam ekonomi konvensional berupa kekeliruan dalam makna produksi dari pembatasan aktivitas produksi. Disebabkan ekonomi Islam sejak awal telah menetapkan hal ini, di mana ekonomi Islam mengakui segala bentuk hasil produksi tanpa mengecualikan sesuatu pun darinya. Itu dapat dibuktikan dari banyaknya riwayat yang menjelaskan urgensi semua aktivitas produksi, barang dan jasa yang dilakukan seorang muslim untuk memperbaiki apa yang dimilikinya, baik berupa sumber-sumber alam dan harta, dan dipersiapkan untuk bisa dimanfaatkan oleh pelakunya sendiri atau oleh umat Islam. Cukup sekian presentasi dari kami mengenai materi pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada pemakala yang sudah mempresentasikan makalahnya hari ini. Kami berikan waktu kepada peserta Zoom yang ingin bertanya, kemudian memberikan tanggapan dan kritiknya terkait dengan teologi bisnis pada hari ini. Silakan.
Dipersilakan ya yang ingin bertanya. Silakan Irma mau bertanya. Dipersilakan Irma. Pertanyaannya sudah saya ketik di itu ya Pak, dari Iya, kalau udah bisa mikir kenapa lah nggak harus diketik? Boleh. Ini ada pertanyaan dari Irma. Misalkan ada orang yang sedang menjalankan bisnis kecil yang misalkan dalam pemodalannya hanya 50.000, tetapi dari modal 50.000 itu bisa menghasilkan keuntungan 100.000. Pertanyaan saya adalah apakah orang tersebut termasuk orang yang tidak beretika dalam berbisnis? Mohon tanggapan dari pemakalan. Silakan. Bisa dipahami ya pertanyaannya ya? Bapak? Pada Rahmat bisa dipahami ya? Iya, bisa Pak. Di sini saya izin menjawab sedikit Pak, nanti mungkin bisa ditambahin gitu Pak. Boleh Pak? Silakan. Baik dah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Irma. Terkait dengan pertanyaan Irma, apakah hal tersebut termasuk ke dalam etika atau tidak? Mungkin sebagaimana kita telah belajar daripada mata kuliah bersama Pak Zulfi ya, yang mengatakan bahwa memang itu salah satu strategi daripada dagang, bahwasanya kalau ketika kita berjualan barang itu misalnya kalau misal harga itu kita ambil, umpamanya ini kita ambil daripada tadi 50.000 kan. Nah untuk harga awal kan tidak mungkin kita yang namanya jualan itu kan tidak mungkin kita memberikan harga yang terlalu tipis daripada harga dari modal kan. Karena kan nanti kita harus memikirkan bagaimana ke depannya barang ini akan mengalami masa yang tidak akan mungkin laku dan kita harus menjualnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Maka dari itu pada awal barang ini kita berikan harga yang cukup tinggi karena kan nanti di dalam kegiatan pasar itu kita akan ada kegiatan tawar menawar tuh. Misalnya dari harga 50.000 kita berikan harga 100.000. Terus nanti kan si pembeli akan menawar dengan harga paling rendah-rendahnya. Paling enggak nanti kita bisa memperoleh keuntungan dari 100.000 itu kita memiliki keuntungan 20.000. Misalnya pertama harga 100.000 nih. Si konsumen menawar nih sampai dengan harga 70.000. Seenggaknya kan kita masih bisa berikan dengan tanda kutip kamuflase gitu, bahwasanya ini barang sudah sangat murah, padahal kita masih memiliki keuntungan 20.000. Jadi kalau termasuk mendapatkan keuntungan 100.000 itu mungkin keuntungan lebih bagi kita ya. Cuman kalau nanti John, pertanyaannya kan kayak gini, itu kan keuntungannya dia kan udah dua kali lipat dari modal kan. Jadi kalau misalnya keuntungannya itu udah 2 kali lipat, apakah bisnis yang dikerjakan ini udah sesuai gitu loh sama etika bisnis dalam syariat Islam? Soalnya kan keuntungannya itu dia udah melebihi dari modalnya itu tadi. Kayak tadi kan dibilang juga kalau misalnya kita itu harus mengambil keuntungan serendah-rendahnya gitu kan. Sementara ini keuntungannya itu udah 2 kali lipatnya gitu. Apakah si penjual ini tidak memahami tentang etika bisnis atau gimana?
Suara saya ada atau enggak ya? Ada. Ada. Sebentar ya, Kak. Oke. Izin menanggapi, Pak. Halo, boleh menanggapi, Pak? Silakan, Kak. Jadi kalau izin saya menanggapi dari pernyataan Irma tadi bahwa jika seorang pedagang mengambil keuntungan 2 kali lipat dari harga tetap, maka maka dia beretika dalam bisnis atau tidak. Jadi tanggapan saya itu seperti ini. Jika dalam lingkup konsep etika bisa, mungkin dia sudah beretika dan ingin mengambil keuntungan lebih besar. Atau mungkin pedagang di sebelahnya yang menjual produk sama, dia menjual 3 kali lipat. Dan pedagang yang asli ini hanya menjual 2 kali lipat dari harga pasar. Kalau dari dalam pengawasan metode etika bisnis biasa mungkin itu udah beretika, tapi kalau dalam lingkup etika bisnis Islam, menurut saya itu tidak ada etika, karena dalam konsep metode berdagang Rasul aja mengambil keuntungan sewajarnya saja, tidak berlebihan gitu. Halo, Oke, Hem. jawabanmu tadi udah dijawab ya? Sorry. Apa? Dijawab tadi Pertanyaan- dan sama barusan. Tadi menanggapi aja, tapi kalau ada tambahan dari pemakala, ada jawaban dari pemakala, sok monggo silakan. sedikit tambahan paling ya. Tapi berdasarkan riwayat sejarah bahwasanya pada zaman Rasulullah juga pernah membeli seekor kambing dengan keuntungan 100%. Di lain kisah juga ada sahabat Zubair juga pernah, Zubair ibnu Awam membeli sebidang tanah dengan harga 170.000, tapi kemudian Abdullah bin Zubair anaknya menjual kembali dengan harga 1.016.000. Namun dengan demikian juga para Syekh Wahab, contohnya Wahbah Al-Zuhaili, mengatakan bahwa baiknya seorang pebisnis itu tidak mengambil untung lebih dari 1/3 modalnya. Karena di dalam hal tersebut, ketika seseorang mengambil keuntungan yang terlalu besar, maka hal tersebut sudah dijatuh pada perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil, bukan kategori tukar-menukar lagi. Mungkin sekian ya tambahannya sedikit. Oke, berarti kesimpulannya kalau misalnya ngambil keuntungan lebih dari 50.000 itu tadi, itu udah termasuk tidak beretika, itu dalam syariat Islam ya, pandangan syariat Islam. Iya. Iya. Kalau Oke. berdasarkan ulama si Ibnu Arabi tadi. Oke, terima kasih. Saya gimana Irma, sudah paham jawabannya?
memang sudah cukup. Silakan pertanyaan yang lain atau menanggapi lagi, kami persilakan.